Saya akan mempresentasikan artikel hasil kegiatan P2M yang saya lakukan dengan judul Perangkat Pembelajaran Bermuatan Cerita Rakyat Bali, Suatu Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan solusi yang disepakati. Kegiatan P2M ini dilaksanakan di Sekolah PAUD Satya Sai Kumara Singaraja yang memiliki visi menjadi PAUD berkarakter nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa. Kemudian pada tahun 2019 mulai kemunculan virus corona di Wuhan, Cina. Berikutnya adalah awal tahun 2020 mulai penyebaran virus corona ke hampir semua negara di dunia sehingga menimbulkan pandemi yang disebut sebagai pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19. Kemudian Kemendikbud menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Berdasarkan hal di atas, ada dua permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di PAUD Satya Sai Kumara Singaraja. Yang pertama adalah guru-guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru-guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Berdasarkan diskusi antara pelaksana P2M dengan guru-guru, solusi yang disepakati adalah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop. Dengan mengintegrasikan cerita rakyat Bali yang merupakan bagian dari kearifan lokal Bali untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan melalui pembuatan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibuat meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pelatihan pembelajaran daring. Metode pelaksanaan kegiatan diawali oleh tahap persiapan. Kami berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyepakati waktu dan platform kegiatan pelatihan dan workshop. Kemudian kami menyiapkan materi pelatihan dan workshop. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diawali dengan pembekalan tentang kearifan lokal Bali, nilai-nilai kemanusiaan, pembelajaran daring, dan pengembangan perangkat pembelajaran. Berikutnya adalah pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran yang bermuatan kearifan lokal Bali atau cerita rakyat Bali. Beberapa dari cerita rakyat Bali yang digunakan adalah Siap Selem, Angse Teken Empas, Icicing Gudik, Ilutung Teken Ikekue, Kambing Kakuten Macan, dan lain-lain. Berikutnya adalah pendampingan praktik pembelajaran daring melalui kegiatan peer teaching. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian diri terhadap pemahaman guru-guru tentang pembuatan perangkat pembelajaran bermuatan kearifan lokal Bali, baik sebelum maupun setelah kegiatan P2M. Berikutnya adalah penilaian produk perangkat pembelajaran dan keterampilan guru-guru dalam melaksanakan kegiatan atau pembelajaran daring. Pada akhir dari kegiatan P2M ini dilakukan evaluasi pendapat guru-guru terhadap kegiatan P2M. Instrumen yang digunakan meliputi lembar penilaian diri, rubrik penilaian produk, rubrik penilaian kinerja, kuesioner penilaian pendapat guru. Data dan analisis data. Data yang diperoleh dari kegiatan ini adalah skor pemahaman guru tentang pembuatan perangkat pembelajaran, dianalisis dengan menghitung skor Gini ternormalisasi, kemudian skor penilaian perangkat pembelajaran, skor hasil penilaian keterampilan, skor pendapat guru-guru terhadap pelaksanaan kegiatan P2M. Ketiga skor ini dianalisis dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi. Skor Gini ternormalisasi itu nanti dikategorikan berdasarkan tabel 1, mulai dari rendah, sedang, dan tinggi, sementara skor rata-rata pendapat guru dikategorikan berdasarkan tabel 2,
yang meliputi kategori tidak baik, kurang baik, cukup baik, sangat baik. Kegiatan P2M ini dikatakan berhasil jika kategori skor gen ternormalisasi minimal tergolong tinggi, lebih dari atau sama dengan 0,7. Skor rata-rata hasil penilaian produk perangkat pembelajaran dan keterampilan melaksanakan pembelajaran daring minimal 85, skor rata-rata pendapat guru-guru minimal tergolong baik, lebih dari atau sama dengan 3,40. Hasil dan pembahasan. Skor gen ternormalisasi hasil penilaian diri pemahaman guru-guru tentang pembuatan perangkat pembelajaran sebelum kegiatan 2,72, setelah kegiatan 4,37. Skor gen-nya adalah sebesar 0,72, tergolong kategori tinggi. Berikutnya adalah skor rata-rata penilaian produk perangkat pembelajaran sebesar 88,40, termasuk kategori sangat baik. Skor keterampilan mengajar daring sebesar rata-ratanya 91,60, termasuk kategori sangat baik. Pendapat guru-guru terhadap kegiatan P2M dengan skor rata-rata 4,61, termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan, pemahaman guru-guru dalam membuat perangkat pembelajaran bermuatan kearifan lokal Bali tergolong sangat baik. Produk perangkat pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru berkualitas sangat baik. Keterampilan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran daring juga tergolong sangat baik. Guru-guru menyambut baik kegiatan P2M ini. Saran, guru-guru perlu mengintegrasikan cerita rakyat Bali ke dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Berikutnya adalah pemilihan cerita rakyat Bali perlu mempertimbangkan usia anak, utamakan cerita yang mengandung kasih sayang, dan hindari cerita yang mengandung kekerasan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.